Ya, oke. Ternyata masih banyak kawan-kawan yang belum tahu dasar-dasar dari forex itu sendiri apa. Ini jadi saya mau memperkenalkan lah ya dasar-dasar forex itu seperti apa. Jadi nama-namanya SL itu apa, TP itu apa, lot itu apa, floating itu apa, terus apa lagi ya, tren itu seperti apa. Jadi ini saya mau mengajarkan dari awal. Jadi perkenalan dulu yang namanya lot ya. Lot itu ini yang ada di sini nih. Ini lot ya. Jadi lot ini, duh saya lupa nih cara anu gimana ya ini. Pakai pulas. Oh ya ini dia puas. Nah ini adalah lot. Lot itu perhitungannya seperti ini. Kalau kita pakai FBS dengan fixed rate ya, fixed rate itu kalau $100 itu sama dengan dia 1 juta, atau 100 ribunya itu sama dengan $10. Jadi kita perhitungannya adalah setiap 0 TT, 10 itu sama dengan Rp10.000. Jadi yang kita pertaruhkan adalah Rp10.000. Kalau 0,01 berarti itu adalah Rp1.000. Nah ini yang namanya lot, yang saya lingkarin yang namanya lot ya. Yang kedua, take profit itu adalah TP, di mana misalnya nih ini kan nilainya di 1810 ya. Ini ya, misalnya kita mau open posisi buy dengan lot 10, kita mau ngambil 10 pip dari 810 ini, adalah berarti di sini nih kita merubahnya ya. Kita merubahnya di sini. Ini ini kita rubah jadi 20. Berarti apabila nanti kita open buy, harga 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 pasar ini mencapai di 820, berarti kita mendapatkan 10 pip dikali dengan $10. 10 dolar ya, betul, 10 lotnya kita ini 10 0 titik 10 ya. Itu yang pertama. SL itu apa? SL itu adalah stop loss. Stop loss itu adalah di sini nih. Saya akan lingkarin ya. Nah, di sini stop loss. Stop loss itu kita, misalnya kita kan open posisi di 812 nih. Kita mau stop lossnya di 10 pip aja. Apabila terjadi floating, floating itu maksudnya pembalikan arah, koreksi gitu loh. Jadi apabila koreksi lah, kalau bahasa ini koreksi, jadi dia pembalikan arah kekuatannya sampai misalnya 10, berarti sampai kita bikin ke 00 aja. Berarti pada saat nanti harga menyampai 00, kita kalah nih, kita loss, namanya stop loss kan. Tapi kalau kita pasang namanya TP seperti ini nih, sangat membantu untuk menjaga equity kita itu, atau nilai apa namanya, saldo yang ada di tempat kita ya. Itu ini perkenalan dulu. Jadi 3 macam ini ya. Ini yang lot adalah di sini. Take profit itu untuk settingannya di sini. SL itu stop loss, itu settingannya di sini. Oke, kita kembali coba saldo. Nah saldo kita tuh adalah ini ya. Saldo kita tuh adalah yang ini. Ekuitas itu adalah equity, atau eh, naik turun berapa yang kalau pada saat kita open posisi naik turunnya. Margin bebas ini adalah kemampuan kita untuk open posisi yang bisa dilakukan gitu loh. Kemampuan dari margin kita sendiri, paham nggak? Saya juga bingung jelasin ya sebenarnya, karena
trading. Trading itu sebenarnya kalau dari nol tuh sampai dia benar-benar paham semua karakter itu adalah 6 bulan. 6 bulan itu pun nggak boleh main real, mainnya demo dulu gitu. Nah sekarang saya akan buka, ini pasar ya, ini pasar market Euro USD, GBP USD ada ya. Kita belajar di Euro USD aja. Yang namanya candle mana bang ya? Namanya candle tuh ini nih, yang bentuknya kayak lilin, makanya namanya candle. Jadi biasanya ini supaya jadi guyonan ini. Kita nungguin candle ya, nungguin lilin yang berangkat siapa tapi jadi babi ya. Garing. Nah, itu itu posisi eh, posisi candle ya. Candle ini seperti ini berarti. Nah, kita mau bicara tren. Tren itu adalah pasar ini mau kemana. Ini saya pakai bahasa-bahasa yang benar-benar bisa dipahami ya, supaya kawan-kawan juga nggak bingung. Nih, misalnya ini kita menilai tren itu dari mana, dari H1. Kita cara ini H1 ini adalah candle pembentukan dalam 1 jam. M30 juga begitu, candle dalam pembentukan 30 menit, sama yang lainnya gitu juga ya. M5 adalah candle dalam pembentukan 5 menit. H4 candle dalam pembentukan 4 menit 4 jam. D1 adalah 1 hari, W1 adalah 1 minggu, MN itu adalah 1 bulan. Jadi candle berbentuk dalam satu bulan, 1 hari, sama 1 jam. Bagusnya yang mana bang kalau mau ngelihat tren? Tren, oke, kita namanya tren itu adalah pasar ini sedang mau naik atau mau turun gitu loh. Saya nggak akan bicarakan masalah bullish bearish segala macam, itu terlalu ribet untuk kawan-kawan yang pemula. Jadi ini pasar, apabila pembentukan pasar ya seperti ini menaik ya, berarti pasar sedang up di H1 ya. Pasar trennya itu adalah sedang naik. Jadi diusahakan open posisinya, kita open posisi untuk open posisi buy. Nah, apa lagi ya? Itu candle nih, ini harga pasar, nilai pasar ya di sini ya. Saya back dulu. Nilai pasar, terus ini untuk melihat apa namanya? Untuk melihat transaksi kita selama 1 minggu ya. Ini transaksi kita selama 1 minggu. Terus ini deposito, ini adalah kita pernah deposit berapa, penarikannya berapa, saldo kita sekarang ada berapa kan gitu. Terus untuk ini tadi sudah, apalagi ya. Jadi itu di mana. Nah, ini seperti ini nih. Bagus bener kemarin nih. Jadi seperti ini nih, kita tren saat ini adalah sedang up atau sedang naik ya. Udah kelihatan dari sini juga, dari M15 juga kelihatan. Itu tadi kalau candle tuh adalah pembentukan dari pasar M15. Ini adalah berarti selama 15 menit bentuknya seperti ini. Tuh. Sekarang biar pada nggak bingung, saya open buy. Saya pakai 10 ya. 10. Ini kan ada di 811. Saya mau take profit di 820 dengan stop loss di 800. Kita open buy. Ya. Ini sedang open buy. Jadi SL dan TP itu langsung terbentuk di sini. Langsung terbentuk. SL kita adalah 10 pip. Take profit kita adalah, waduh, oh iya, ini saya masih terkoneksi sama robot, saya lupa saya. Jadi dia otomatis kepasang ke 5 pip. Tapi nggak apa-apa ya, itu contohnya aja lah ya. Jadi pada saat nanti harga pasar naik ke atas ini, ke tanda merah garis ini, kita akan take profit atau kita akan mendapatkan hasilnya dari perkalian
0,10 ini. Jadi kalaupun seperti 5 pip, ini kan 5 pip ya, karena robot saya ngaturnya ke 5 pip ini. 5 pip itu kalau kali 10 berarti kita dapat $5. Kalaupun memang dia sampai take profit sini ya, sampai di take profit sini, nih garis inilah pokoknya ya. Terus kalau seandainya ternyata ini turun, kita salah arah, namanya salah arah itu, atau dia floating dan menyentuh garis SL ini, kita akan lossnya berapa, dikali aja, kalau 10 pip kali 10 berarti kita sekitar $10 gitu loh, $10 untuk kekalahannya. Nah, itu dasar-dasarnya seperti itu sih. Saya akan menggunakan bahasa yang sederhana sebenarnya ini. Saya juga bingung sampean bicara sederhananya seperti apa. Itu, ini adalah pasar yang akan kita mainkan, ini adalah tampilan untuk di M berapa kita bermain. Kalau scalper seperti saya ya, misalnya nih contoh, mana lagi, M15. Di M15 ini sebenarnya dia sudah masuk titik resisten ataupun titik tertinggi. Bisa jadi nanti setelah menyentuh ini dia ada pembalikan atau balik ke arah, atau akan sell gitu loh, akan turun sell. Kalau saya berpatokan dengan M1, M1-nya di mana nih? M1-nya masih ada di sini di tengah-tengah. Oke, berarti masih ada kemungkinan untuk tetap naik. Karena M1 belum masuk ke titik resisten atau titik batas atas. Jadi resisten itu bahasa awamnya begini. Titik paling tertingginya harga pasar, dan support itu adalah titik terendahnya harga pasar. Jadi kalau bahasa awamnya, kalau Anda mau sell, Anda harus berada di titik tertinggi harga pasar baru Anda open sell. Kalau Anda mau buy, Anda harus berada di titik support atau di titik terendah harga pasar. Itu yang paling masuk akal untuk open posisi ya. Jadi supaya tidak terjadi stop loss atau kita loss ataupun cut loss. Nah, misalnya sudah seperti ini, kita di sini bisa untuk tutup permintaan ini. Jadi kita udah profit, misalnya udah dapat 0,50 aja gitu, kita tutup bisa. Tapi oh sayang, ini mau ditutup. Atau karena dia merah, terjadi merah, kita mau close, kita klik, kita cut, bisa. Itu misal seperti ini, dah tutup aja deh biar paham semua. Nah ya, tuh. Hari ini kita, jadi kalau mau ngecek hari ini pendapatan kita di sini tuh ya, pendapatkan kita $1 untuk hari ini. 10.000 sambil ngajarin siapa yang mau ngasih, dapat rokok Surya setengah bungkus itu. Oke, jadi selanjutnya, oke, yang lain ya itulah dasar-dasarnya sebenarnya. Lot itu apa, SL itu apa, TP itu apa, candle itu apa, support, resisten, terus floating itu tadi pembalikan. Apabila kita open buy di sini ternyata dia turun jadi warna merah, itu namanya pembalikan atau floating. Tuh, kalau Anda tanya-tanya indikator ini nanti selesain dulu yang dasarnya, baru nanti kita bicara yang lainnya. Gitu. Kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan. Sebenarnya itulah dasar-dasar dari trading, itu kita harus tahu dulu ini. Oh iya, ada yang tanya, Mas ini kenapa kok biru sama merah? Ini namanya spread. Spread itu adalah sebaran ya kalau bahasa Indonesianya di sini. Nah, sebaran itu tuh keuntungan broker sebenarnya, pengambilan keuntungan broker. Jadi pada saat broker itu dapat, kadang-kadang orang nanya kan, broker itu dapat untungnya dari mana ya, dari situ, dari spread itu. Itu nggak terlalu penting lah. Yang penting itu Anda tahu lot, tahu SL, tahu TP, tahu floating, tahu resisten, tahu support. Itu sudah cukup kalau menurut saya untuk sebagai dasar-dasar pengetahuan kawan-kawan sendiri. Nanti baru kita bicara indikator. Ini kan, ini indikator yang ada di sini, ini indikator semua. Ya. Jadi itu aja mungkin, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.